Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Kalarano Pigar dengan NIM 181030181 dari kelas 5B B2 Fisioterapi. Nah, di sini saya langsung saja menyampaikan tentang neuromuskular pada modul kegawat daruratan. Nah, untuk stroke sendiri itu akibat pecahnya pembuluh darah atau penyumputan pembuluh darah di bagian otak. Nah, stroke juga adalah penyakit yang mematikan di Indonesia. Selain stroke, pasien juga akan mengalami kelumpuhan atau kecacatan. Nah, stroke juga dikenal sebagai kelumpuhan atau kecacatan kalau bahasanya bahasa awam. Nah, di bagian distra atau sinistra, kalau bahasa awamnya di sisi kiri dan di sisi kanan. Bedanya dengan spinal injury, terus ada lumpuhnya anggota gerak dua tangan, dua kaki, atau kaki saja. Nah, stroke itu mengalami kelumpuhan. Kemudian ada cedera di bagian otak. Cedera otak bagian kanan, maka yang kiri akan berefek, begitu juga sebaliknya. Di situ juga ada jenis-jenis stroke. Nah, untuk jenis-jenis stroke ada di hemiplegic 85% yaitu stroke sumbatan di bagian otak yang lebih banyak kasusnya daripada hemorrhagic. Stroke hemorrhagic pada kondisi lebih parah. Terus ada juga hemoragis, yaitu ada 15% pada pendarahan, yang artinya ada pecahnya pembuluh darah di bagian otak. Terus ketika pecahnya pembuluh darah di otak, maka areanya akan luas pada pasien yang akan mengalami lebih parah kecacatannya. Kemudian ketika serangannya bisa langsung meninggal atau hemoragik yang lebih berbahaya. Ketika hemoragik diberikan penanganan dengan obat, maka pelancaran darah akan sedikit membantu. Nah, otak tuh sangat sensitif. Otak menerima 20% dari curah jantung, padahal beratnya hanya 2% dari berat badan, dari total berat badan, dan semua tergantung pada pengiriman oksigen. Dan apabila dalam beberapa waktu detik atau beberapa menit jaringan otak tidak menerima oksigen atau mengalami kematian sel. Nah, kematian sel di otak yang menyebabkan suatu kecacatan. Ketika orang terkena stroke, maka ada beberapa syarat yang terkena atau hilang, yaitu terjadi serangan stroke, syaraf yang akan mati di otak yaitu 1,2 miliar per menit. Setelah stroke akan meninggalnya 1,9 juta per neuron. Terus yang bisa dilakukan, pertolongan pertama pada stroke adalah pas. Nah, jika tanda pasnya segera, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, terus ada F, itu tandanya tidak simetrik yang terjadi di wajah. Nah, kalau A itu ada terjadinya kelemahan pada AGB dan AGA, atau anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Terus ada juga untuk mengetahui kelemahan tangannya itu untuk menunjukkan untuk menyuruh pasien mengangkat tangan selama 10 detik, mengangkat tangan selama 10 detik. S itu kesulitannya yaitu adalah berbicara. Nah, deteksi A, meminta pasien untuk mengikuti atau mengulang kata yang dibilang atau yang diucapkan oleh orang kepada pasien tersebut. Jika pasien memiliki satu kelainan atau tanda, maka pasien akan mengalami 72% tingkat keparahannya dari stroke atau adanya ranking stroke itu 0. Untuk satunya itu dimobilisasi.
Nah, untuk 0 itu artinya tidak ada gejala sama sekali. Yang kemudian yang kedua yaitu tidak ada kecacatan yang berarti meski ada kejanggalan tapi masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu cacat ringan. Cacat ringan itu tidak dapat melakukan semua aktivitas yang sebelumnya rapi, terus bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan. Untuk yang ketiga ada kecacatan sedang. Nah, untuk kecacatan sedang ini dia membutuhkan bantuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas. Itu bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas, tapi dia bisa berbicara. Nah, untuk kecacatan yang begitu parah tidak bisa berjalan atau perlu bantuan atau tidak bisa berbicara atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk yang kelima yaitu cacat berat. Kalau untuk cacatan berat itu kayak terbaring di tempat tidur terus, ada juga yang perlu bantuan, perlu perawatan. Nah, untuk yang keenam ada yaitu kematian pasien. Deteksi ini penanganan pada pasien mengalami stroke, kondisi gadar. Untuk mendiagnosiskan dengan cepat dan akurat pasien dengan stroke, kemudian ada waktu yang sangat penting, kemudian ada juga keputusan yang benar pada hasil pasien yang lebih baik. Untuk fisioterapinya pada kondisi gadar, apakah ada tanda-tanda kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit ketika di rumah sakit itu dilakukan penanganan yang lebih lanjut oleh tim gas fisioterapi, melakukan tindakan suatu tanggung jawab fisioterapis, bantuan seperti pasien membutuhkan bantuan seperti ada spinal injuries ini dia suatu cedera atau medula spinalis ada di vertebra. Terus ketika terjadinya pada fraktur atau vertebra atau cervical, akan ada kasus yang disebut SJI yang terjadinya pada kondisi kecelakaan. Ada kerusakan pada sumsum tulang belakang mengakibatkan perubahan muskuloskeletal pada motorik, sensorik, ataupun otonormal. Semuanya hanya bersifat sementara atau permanen. Ada mekanisme SJI yaitu pertama trauma langsung, yang kedua kompresi elemen oleh tulang atau hematoma bahkan terang. Untuk yang ketiga ada ischemia, kerusakan pada atau benturan arteri tulang belakangnya. Pada statistik dia ada database terjadinya patah tulang pada rasional. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.